Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Ya, sekarang banyak beredar di sosial media pendukung Gus Miftah itu membela Gus Miftah dengan sebutan bahwa Gus Miftah ini adalah seorang wali katanya. Jadi wajar nih Gus Miftah kata-katanya kotor karena dia wali. Makanya Pak Sujiwo Tejo akhirnya membuat video sindiran yang sifatnya sarkas gitu ya. Ya, bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan simak satu video dari Pak Sujiwo Tejo. Tampaknya sarkas ini terhadap viralnya Gus Miftah. Seperti apa sarkasnya ya? Coba kita simak dulu nih videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau minta maaf pada Gus Miftah karena telah suudon berprasangka. Ternyata Gus Miftah itu seorang wali. Ya, sekarang banyak beredar di sosial media pendukung Gus Miftah itu membela Gus Miftah dengan sebutan bahwa Gus Miftah ini adalah seorang wali katanya. Jadi wajar nih Gus Miftah kata-katanya kotor karena dia wali. Makanya Pak Sujiwo Tejo akhirnya membuat video sindiran yang sifatnya sarkas gitu ya. Melalui olok-oloknya terhadap Bapak Sun Haji. Bapak Sun Haji sekarang akan bisa umroh, punya rumah, punya duit. Kelihatannya saja Gus Miftah itu mengolok-olok, padahal dia mungkin adalah seorang wali. Wali Yang tidak ingin dipuji, dia ingin memberangkatkan Bapak Sun Haji ke umroh dengan cara mengolok-olok supaya Bapak Sun Haji tidak berhutang budi. Nah, narasi seperti inilah yang beredar ya dari pendukungnya Gus Miftah, bahwa Gus Miftah ini wali, sebenarnya pengen memberangkatkan umroh, pengen menaikkan derajatnya Pak Sun Haji, makanya diolok-olok. Padahal yang sebenarnya terjadi ya memang karakternya Pak Miftah begitu, suka mengolok-olok orang gitu, suka mengolok-olok pedagang ST, banyak videonya. Banyak kisah-kisah wali yang memberi duit dengan cara membuang duit ke muka orang supaya orang itu tidak merasa berhutang rasa. Aku juga mohon maaf kepada Bapak Sun Haji yang pura-pura senang ketika diberangkatkan umroh baik oleh Gus Miftah atau oleh siapapun. Dia seolah-olah senang, padahal orang umroh itu kalau udah diniatin umroh atau diniatin haji tetapi nggak sanggup, itu pahalanya sama saja dengan orang yang berumroh dan berhaji. Apalagi Bapak Sun Haji, walaupun dia tidak umroh, bahkan dia sudah haji. Namanya Sun Haji. Ya, beginilah kalau seorang seniman memberikan kritikan ya. Keren sih, keren. Tapi Bapak Sun Haji pura-pura senang supaya kita semua juga senang. Aku juga mohon maaf pada netizen yang aku berburuk sangka. Netizen seolah-olah memaki-maki, menghujat Gus Miftah, padahal mereka tahu Gus Miftah wali. Berarti netizen juga wali. Pura-pura berbuat goblok, memaki-maki, menghujat, padahal di dalam hati memuji agar supaya tidak kelihatan memuji. Aku juga minta maaf kepada penguasa yang tidak memecat Gus Miftah supaya tidak kelihatan menuruti kehendak rakyat, supaya kelihatan punya pendirian. Nah, ini sarkas juga terhadap pemerintah.
ya cukup dipertanyakan ya, memang apa benar kemundurannya Pak Miftah itu karena keinginan dirinya, tidak ada paksaan seperti pengakuan yang ada di sosial media ya, bahwa mundur tidak ada paksaan. Banyak yang menilai rasanya tidak mungkin mundur begitu saja tanpa ada dorongan dari pihak penguasa. Ini sarkasnya Pak Sujiwo Tejo gitu ya. Supaya tidak dipuji dan supaya tidak dijilat-jilat oleh masyarakat. Aku minta maaf, ternyata Indonesia adalah negara para wali. Netizennya wali, Sun Hajinya wali. Wali semua. Gus Miftah dan Gus-Gus yang lain adalah wali. Penguasanya juga wali. Pura-pura tidak memecat Gus Miftah. Pura-pura keren ya, itulah. Kalau seorang seniman itu mengkritik, ya beginilah bentuknya. Kalau kita bacain komentar-komentarnya di sini banyak nih yang paham bahwa ini sarkas. Ini sarkas ya, hahaha. Terus ada lagi yang komentar, Mbah Sujiwo Tejo sarkasnya boleh juga. Terus ada lagi yang komentar, keren banget sarkasnya Sujiwo Tejo ya. Jadi sarkas itu adalah bentuk sindiran atau bentuk kritikan tapi dengan kata-kata yang secara tidak langsung. Dan biasanya memang sarkas semacam ini digunakan oleh para seniman untuk mengkritik sesuatu. Belakangan ini memang muncul ya pendukung Pak Miftah di sosial media dengan mengatakan bahwa Pak Miftah ini adalah seorang wali. Maka dianggap wajar perilaku buruk, kata-kata buruk yang dilontarkan oleh Pak Miftah. Seolah-olah kalau tingkatannya sudah wali, itu boleh melakukan hal yang nyeleneh, boleh melanggar syariat. Ini adalah kebodohan yang mengakar di negara kita dan ini membahayakan sekali buat akidah umat beragama Islam di Indonesia. Seringkali terjadi kasus-kasus pencabulan di pondok pesantren, ada seorang kiai bully puluhan santrinya, itu dianggap biasa saja, itu dianggap tetap mulia kiainya karena diberi label wali kepada kiai itu. Jadi kemaksiatan sebejat itu dianggap normal karena yang melakukan dianggap punya gelar wali. Bahkan teman-teman bisa menemukan sekelompok orang di Indonesia yang memuja-muja ODGJ, menyembah-nyembah ODGJ, mencium kaki ODGJ, bahkan meminum air sisa minuman ODGJ itu karena menganggap ODGJ tersebut adalah wali. Kalian masih ingat gak viralnya Hyang Weldo? Nah, itu orang pakai kolor ya, datang ke acara Maulid Nabi, nari-nari memperlihatkan auratnya. Nah, itu dianggap biasa sama orang-orang di sana karena orang-orang memandang Weldo ini wali. Inilah rusaknya agama Islam karena ada pemahaman wali-walian nyeleneh begini di Indonesia, teman-teman. Kalau sudah bergelar wali itu mau cium perempuan, mau peluk perempuan, mau geraya-geraya, ngeraba-ngeraba perempuan, itu diperbolehkan ya, karena katanya wali, bebas dari syariat. Kejadian seperti ini tidak hanya di Indonesia sebenarnya ya. Kalau kita lihat perilaku orang-orang di negara lain seperti negara India, nah itu juga ada tuh orang yang memiliki kepercayaan bahwa ODGJ itu adalah orang mulia sehingga ya disembah-sembah, dipuja-puja. Memang perilaku seperti ini biasanya tuh muncul di negara-negara berkembang yang mohon maaf saya harus katakan masih banyak SDM rendah di dalamnya. Kalau negara-negara maju seperti Amerika, seperti Singapura, atau kita katakan seperti di Arab Saudi, nggak akan ada yang menyembah-nyembah, memuja-muja ODGJ karena menganggap ODGJ itu wali. Dan di agama Islam pun sebenarnya nggak ada pemahaman dari Rasulullah, dari Allah maupun dari Rasulullah yang mengatakan bahwa orang kalau sudah tinggi banget ilmunya, ilmu agamanya sudah sangat jauh tingginya, maka dia akan gila. Nggak ada seperti itu. Ya, bahwasanya orang-orang yang menjadikan orang-orang gila sebagai wali-wali Allah, sungguhnya mereka menghina orang-orang soleh. Ya. Nah, orang mau jadi wali nggak usah soleh, sudah jadi orang gila jadi apa? Jadi iya, Allah bilang mau jadi wali harus bertakwa, salat, ibadah, ya bertakwa kepada Allah, ya baca Quran, zikir, bakti sama orang tua, itu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Enggak, ini menjadi wali Allah sudah yang penting gila, merokok, macam-macam, wali majdub katanya. Wali apa? Majdub atau majnun yang benar, Allah alam. Gimana? Sebutkan contoh dari satu sahabat yang seperti itu. Katanya sudah mencapai derajat tinggi, derajat wali, derajat hakikat, ma'rifat, kemudian jadi seperti ini. Sebutkan satu sahabat yang seperti itu. Apakah Nabi salah mengajarkan mereka untuk jadi wali? Kenapa para sahabat jadi wali tidak seperti itu? Rasulullah nggak ada yang mengalahkan makomnya.
ketinggian ilmu Rasulullah tuh nggak ada yang mengalahkan. Tapi Rasulullah sampai akhir hayatnya nggak pernah jadi ODGJ, orang waras, orang terhormat, orang berilmu. Begitupun juga para sahabat. Para sahabat itu wali-wali Allah semua itu. Bahkan beberapa sahabat ada yang dijamin surga. Dan mereka tinggi ilmunya, makomnya luar biasa tingginya. Tapi nggak ada yang jadi ODGJ. Maka saya please ingatkan ya kepada orang-orang yang suka wali-walian ini. Tolonglah buang jauh-jauh pemahaman bahwa orang itu kalau nyeleneh berarti wali. Itu sama saja merusak agama kita, teman-teman ya. Ya semoga video ini bisa menjadi pencerahan. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.